Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, anak cucu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena di pagi hari ini, di akhir pekan ini, kita boleh kembali berjumpa, kita boleh kembali merasakan betapa kasih sayang Tuhan dalam minggu yang kita jalani sudah. Itu semua boleh terjadi karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini menikmati akan akhir pekan ini dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, maka biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kita. Sehingga segala jalan yang kita tempuh adalah jalan Tuhan, jalan yang diterangi oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk masuk dalam perenungan Sapaan Pagi. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Kami akan membaca Alkitab. Kami mohonkan sabda firman Tuhan diberitakan dalam kehidupan kami. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami, bahkan lebih jauh untuk melakukannya. Untuk itu ya Bapa, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Di bawah judul Perikop Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Mari Bapak Ibu kita siapkan Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, kita baca bersama-sama, kita mulai. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Yakub ini dilatar belakangi oleh kitab Kejadian pasal 28. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjelaskan mengapa Yakub harus ada, artinya kalau kita ingin jelas mengapa Yakub ada di Betel untuk kedua kalinya, maka latar belakangnya ada di kitab Kejadian pasal 28. Tapi Bapak Ibu, bagian yang sangat mengkaitkan keberadaannya itu pada ayatnya yang ke-3. Ketika Yakub mengatakan, "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang," ini dia, perhatikan ini, "yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Itu dia. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya keberadaan Yakub di tempat ini atau di Betel ini, yaitu ketika ia beribadah kepada Allah di Betel, itu semua merupakan sebuah tindakan ungkapan syukur.
Dan tindakan ungkapan syukur itu dimulai dengan satu perbuatan di ayatnya yang ketiga ketika dia katakan, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Marilah kita bersiap ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Gitu. Jadi ini sebuah tindakan syukur dari Yakub ketika ia merasakan betapa Allah telah melepaskan dia dari segala pergumulan dan kesesakannya. Secara khusus ketika ia berada dalam situasi sebagai seorang pelarian setelah persoalan, katakanlah sebuah konflik dalam kehidupan rumah tangga, khususnya hubungannya dengan Esau akibat berkat yang diterimanya dari Ishak, atau mengambil alih berkat yang harusnya milik Esau, tetapi diambil alih oleh Yakub dengan satu tindakan yang tidak berkenan seperti itu. Dan pada akhirnya membuat dia menjadi seorang pelarian, tetapi ternyata Allah bersama-sama dengan dia. Oleh berkat itu Allah bersama dengan dia, Allah menyertai dia, Allah menuntun dan memimpinnya sehingga ia boleh kembali ke rumah orang tuanya dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, bahkan Esau menyambutnya dengan baik. Lalu kemudian dari berita ini, dalam satu suasana sukacita ini, Yakub menyadari bahwa semua itu terjadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, ia menaikkan syukurnya dan ia pergi ke Betel dan ia mendirikan mezbahnya di sana bagi Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ada banyak tindakan Allah di dalam hidup ini yang menyelamatkan kita. Ada banyak tindakan Allah di dalam kehidupan kita ini yang membebaskan kita dari segala kesesakan, dari segala pergumulan, dan tindakan-tindakan Allah itu senantiasa mengangkat kita, membuat kehidupan kita jauh lebih baik, membuat langkah kita lebih ringan di dalam kehidupan ini. Ada banyak kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan senantiasa hadir di tengah berbagai realitas yang kita alami. Baik suka maupun duka Tuhan hadir. Dalam situasi sukacita Tuhan meneguhkan bahwa sukacita itu berasal dari Allah. Tuhan meneguhkan segala berkat kasih karunia-Nya untuk mencukupkan segala hal yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Mereka yang senantiasa sukses dan berhasil itu juga merupakan bagian daripada berkat dan kasih Tuhan. Di sisi lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam duka, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menopang kita di tengah berbagai keberadaan kita, termasuk dalam duka ataupun kegagalan yang kita alami. Bahkan ketika kita berada dalam tubuh yang lemah, sakit, Tuhan menopang kita, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi kita. Betapa besarnya kuasa dan kasih Tuhan, Dia senantiasa hadir baik dalam suasana suka maupun duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita merasakan, Bapak Ibu, saya percaya kita semua merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan itu dalam hidup kita. Yakub juga merasakan bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu, bagaimana kasih sayang Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Tindakan Yakub sekali lagi, dia mendirikan mezbah sebagai tanda ucapan syukurnya. Sebagai tanda ia mau beribadah, ia mau bersekutu kepada Allah. Bahkan lebih jauh lagi di ayatnya yang kedua, misalnya di sana dia katakan, lalu berkatlah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Artinya dia mau hidup kudus di hadapan Allah. Dia mau benar-benar didapati sebagai pribadi yang kudus, pribadi yang suci, pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah berbagai kasih setia yang sudah Tuhan nyatakan, apakah tindakan syukurmu hari ini kepada Allah? Apakah yang kau lakukan? Apa respon kepada Allah? Setelah begitu banyak kasih setia yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Sekali lagi lewat bacaan firman Tuhan ini ada dua hal yang mau kita lakukan. Yang pertama, hiduplah berkenan di hadapan Allah. Tahirkan dirimu. Sucikan dan kuduskan dirimu. Jangan lagi berkubang dengan berbagai perbuatan, perkataan, pikiran yang mendatangkan dosa dan maut dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita supaya hidup tahir di hadapan Allah? Lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Ketika firman Tuhan memerintahkan dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dalam kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru,
Apapun yang diperintahkan di sana untuk engkau kerjakan dan engkau lakukan, maka lakukan itu. Karena itu dalam rangka untuk membentuk pribadimu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, pribadi yang kudus, suci, tahir di hadapan Allah. Jangan biarkan dirimu terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa yang di luar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan libatkan dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang berpikir tentang petua-petua, mempercayai ajaran-ajaran nenek moyang yang belum mengenal Allah, yang mulai mengajarkan tentang kepercayaan-kepercayaan, hari baik, waktu-waktu tertentu, lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan tertentu, adat-adat kepercayaan. Kalau adat-adat kebudayaan itu tidak salah Bapak Ibu. Itu bisa mengantar kita ke dalam satu kehidupan bagaimana kita saling menghargai nilai-nilai kebudayaan yang ada. Tetapi kalau sudah menyangkut kepercayaan, ini dia Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari belajar tinggalkan semua itu. Jangan percaya dengan hal-hal itu. Bukan kebiasaan-kebiasaan itu yang menyelamatkan engkau. Tetapi yang menyelamatkan engkau adalah Allah Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini realitas yang masih sering kali terjadi. Bahwa orang masih punya pikiran-pikiran tentang petua-petua, kepercayaan-kepercayaan. Dan pada akhirnya itu hanya menyesatkan kita. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan biarkan diri kita terlibat dengan kuasa-kuasa yang di luar daripada kuasa Tuhan. Dan jangan terlibat juga dengan mengikat diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan percaya, adat-adat kepercayaan. Dan lakukanlah apa yang firman Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Maka percaya saja engkau dan sisi rumah tanggamu akan diselamatkan. Yang berikutnya, bangunlah mesbah peribadahanmu kepada Allah. Di tengah kehidupan rumah tanggamu. Bagaimana rumah tanggamu itu menjadi satu mesbah, menjadi satu bait Allah, menjadi satu tempat bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Bangunlah itu dalam kehidupan rumah tanggamu. Jangan biarkan rumah tanggamu itu jauh dari persekutuan dengan Allah. Tetapi biarlah dalam rumah tanggamu itu engkau menghadirkan, engkau mengundang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau mengundang Allah. Dan Allah hadir untuk mendatangkan berkat sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, besok adalah hari Minggu. Sebagai orang percaya, kita memang beribadah setiap hari, kita berdoa setiap hari, kita membaca Alkitab setiap hari. Tetapi di hari Minggu, sebagai satu gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita diundang untuk bersekutu bersama, baik mereka yang dapat beribadah dalam gedung gereja atau mereka yang beribadah dari rumah mereka masing-masing, maka baiklah kita semua beribadah bersama dengan keluarga kita. Menaikkan syukur kita atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, teristimewa secara khusus dalam satu minggu yang sudah berlalu. Kita meminta Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan dalam satu minggu ini. Agar apa? Agar pekerjaan itu membuahkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan teristimewa secara khusus membuahkan berkat bagi kehidupan pribadi dan keluarga kita. Itu hal yang harus kita lakukan sebagai tanda tindakan syukur kita. Sekali lagi Yakub membangun mesbah bagi Allah sebagai tanda ungkapan syukurnya. Maka bangunlah mesbah dalam kehidupan rumah tanggamu. Setialah untuk beribadah, setialah bersekutu kepada Allah, dan setialah untuk mengerjakan dan melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat menjalani masa raya akhir pekan ini. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan bersama dengan engkau dan sisi rumah tanggamu. Yakin dan percayalah Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Teguhkanlah firman ini dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah kami senantiasa setia membangun mezbah persekutuan ibadah kami kepada Allah, dan di dalam kami berkomitmen juga untuk senantiasa hidup kudus dan suci di hadapan Allah dengan melakukan segala perintah-perintah firman Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu, semua pribadi, semua mereka yang mengikuti ibadah melalui saluran YouTube ini. Tuhan berkati. Berkati setiap pribadi Tuhan, berkati masing-masing mereka. Jaga pelihara mereka, Bapak, Ibu, anak cucu, opa, oma, saudara-saudara. Tuhan pelihara mereka semua Tuhan. Hamba bersyukur untuk semua kasih setia yang Tuhan nyatakan. Berkati setiap kami Tuhan, terus tuntun dan pimpin dan pakai kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini.
kami akan memulaikan seluruh aktivitas kami di akhir pekan ini. Dan esok hari kami juga akan beribadah. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani akhir pekan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan berkati kita semua.